Bab 3842. Persyaratan lainnya. Terlebih lagi, Mulyani Hu memperlakukan orang lain dengan buruk, yang menyebabkan aku dan Lela Yuan jatuh ke dalam perangkap dan kemudian diburu oleh organisasi rahasia siluman. Ini semua adalah masalah yang dia sebabkan. Bukan hanya itu, adikmu juga harusnya telah merencanakan semua ini, kata Eric Qin lagi. Aku tahu semua masalah ini. Mulyani telah dimanjakan olehku. Jeno Hu menghela napas. Untuk hal ini, keluarga Hu benar-benar sudah salah, tetapi sebagai kakak laki-lakinya, aku benar-benar tidak tahan melihatnya diambil darah leluhurnya dan aku tidak berbicara tentang kasih sayang adik kakak atau semacamnya. Aku hanya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Adapun perilaku aneh dari adikku sebelumnya, sebagai kakak laki-lakinya, aku meminta maaf kepada kalian berdua atas namanya. Setelah Jeno Hu selesai berbicara, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Eric Qin. Kakak kedua. Melihat hal itu, Mulyani Hu pun segera berdiri dengan mata merah dan meminta maaf kepada Eric Qin dan Lela Yuan. Melihat bahwa Jeno Hu tidak berpura-pura dan menggunakan kekerasan untuk memaksa dirinya untuk setuju dan bahkan mau meminta maaf, Eric Qin juga sedikit mengangguk. Itu adalah salah satu aspek yang diminta pihak lain untuk dirinya sendiri, tetapi dia bahkan tidak mencoba menggunakan kekerasan untuk mengancam dan dia benar-benar melakukan yang terbaik, yang membuktikan bahwa Jeno Hu benar-benar merasa bahwa dia salah dan tidak mau bertindak berlebihan. Aku masih mengatakan itu, tetes darah leluhur kedua ini, kalian boleh menggantinya, tapi aku ingin kompensasi yang berharga. Eric Qin hanya berniat menggunakan darah leluhur klan rubah untuk penelitian dan bahkan tidak jelas apa nilainya. Ada satu tetes ini, dibiarkan saja dan kemungkinan itu akan berguna nantinya. Pihak lain memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan dia sendiri bersedia memberikan sedikit langkah mundur. Teman seiman Qin bersedia mengubah persyaratan. Mata Jeno Hu sedikit cerah. Karena teman seiman tidak kekurangan rumput ajaib, bisakah aku menggunakan darah segar iblis monster? Aku tidak benar-benar membutuhkan ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Dia sudah membeli banyak barang ini di Fangxi dan itu cukup untuk mengembangbiakkan Sky Eater normal. Atau biji roh, yang sebagian besar berasal dari klan iblisku. Batu mutiara awan hitam. Eric Qin sedikit tergoda kali ini. Batu mutiara ini cukup langka dan aku tidak punya banyak, tapi aku bisa memberikan kepada teman seiman sebuah jalur biji roh yang mengandung batu mutiara awan hitam, kata Jeno Hu. Lupakan saja kalau ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Setelah rapat terbesar berakhir, tidak peduli apakah dia akhirnya mendapatkan warisan Master Mulia Galaksi atau tidak, dia pasti akan meninggalkan daratan Jiushu. Klan iblisku telah mengumpulkan banyak buku dari kultivator biasa. Aku juga tidak membutuhkan ini. Eric Qin menolak lagi. Bagaimana dengan piringan formasi atau roh senjata atau barang dewa? Aku bisa membuatnya sendiri. Omong-omong, kamu bisa bertanya kepada adikmu berapa banyak roh senjata dan barang dewa yang telah aku pecahkan dengan satu formasi. Jeno Hu tertegun selama beberapa detik dan matanya berangsur-angsur memerah. Begini saja, teman seiman Qin, aku bisa meminta Kaisar Rubah untuk memberimu token Letnan Klan Rubah dan kamu akan menjadi tamu VIP Klan Rubah mulai sekarang. Kamu dapat bepergian dengan bebas dan nikmati fasilitas para senior. Token Letnan Klan Iblis jarang dikeluarkan, apalagi untuk kultivator biasa. Jeno Hu harus bekerja keras untuk melakukan ini. Akibatnya, Eric Qin mengangkat alisnya dan melemparkan token ke Jeno Hu.
Token yang kamu katakan adalah ini. Token Letnan Klan Rubah. Token yang diberikan oleh paman kedua, ini. Jenohu melihatnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia hampir menjadi gila. Awalnya Erikin melepaskan kondisi itu, dia sangat bersemangat. Pada akhirnya, tawaran yang dia ajukan, satu persatu ditolaknya dan Erikin benar-benar tidak kekurangan semuanya. Selain itu, Jenohu juga bisa melihat bahwa Erikin tidak mempermalukan dirinya sendiri, dia benar-benar tidak membutuhkannya, yang membuat Jenohu merasa matanya menghitam. Ini seperti jika seseorang sedang mengejar seorang gadis, kamu memiliki sesuatu dan pihak lain juga memilikinya, lalu pihak lain memiliki apa yang tidak kamu miliki. Kamu jelas memiliki kemampuan, tetapi untuk pihak lain, jika tidak ada yang dapat kamu lakukan, maka kamu tidak ada artinya. Ternyata orang itu adalah adik dari Kaisar Rubah. Mata Erikin melakukan pergerakan kecil. Token ini bukan berasal dari tempat lain, melainkan diberikan oleh pria misterius yang memperdagangkan energi Reiki air di kota bayangan. Dia menyembuhkan pihak lain dan tidak hanya mendapatkan energi Reiki air, tetapi pihak lain juga memberi dirinya sendiri token klan iblis berkat rasa terima kasihnya. Setelah pergi ke klan kera, aku mengetahui bahwa token itu berasal dari klan Rubah dan sekarang dia tahu rahasia identitas pria itu. Teman seiman Qin, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan? Sekarang Jenohu telah pusing, dia tidak pernah merasakan keputusasaan seperti itu, jadi dia tidak mau lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama aku bisa. Sebenarnya, aku bahkan belum memikirkannya. Erikin menyentuh dagunya, membuat Jenohu terlihat sangat lelah. Kalau tidak, kamu beri aku setetes darah leluhur ini dulu dan aku akan merenungkan sisanya. Memikirkannya hanya buang-buang waktu, lebih penting memadatkan energi bintang fajar terlebih dahulu. Teman seiman Qin, adik perempuanku tersiksa oleh serangan balik darah leluhur. Masalah ini tidak bisa berlarut-larut terlalu lama, harap dipahami. Jenohu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cemas. Iya, begini saja, pelatihan di hutan pagi kabut tersisa 1 hari sebelum berakhir, kalian dapat tinggal di sini untuk saat ini dan sebelum berakhir, aku pasti akan memberikan hasil kepada teman seiman, bagaimana? Kata Erikin. Terima kasih teman seiman. Setelah menunggu lebih dari sehari, Jenohu juga sedikit lega dan dengan cepat bangkit dan memberi hormat lagi. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia membalik botol khusus. Botol kecil ini hanya seukuran ibu jari. Melalui botol transparan, orang bisa melihat setetes darah dengan sentuhan warna api di dalamnya. Teman seiman Qin, darah leluhur klan Kaisar Rubah kita adalah sejenis darah api, warisan harus dari garis keturunan Firefox zaman kuno. Aura roh jahat dan Reiki yang terkandung di dalamnya sangat kaya dan itu ditinggalkan oleh leluhur klan Rubah sebelum dia menghilang dan totalnya hanya 5 tetes yang dipadatkan. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan menggunakannya, tetapi jika dihancurkan, itu dapat meledakkan dengan kekuatan 2 kegagalan puncak fase penilaian. Ini sangat berharga. Aku harap kamu dapat menyimpannya dengan baik dan saat digunakan, itu akan bekerja dengan sangat baik. Erikin telah setuju untuk menggunakan metode lain untuk menggantikan setetes darah leluhur, jadi Jenohu tidak perlu terlalu peduli, tetapi dia tetap memberitahu karakteristik darah leluhur ini. Darah leluhur dari leluhur klan Rubahmu, bukankah aku untung besar? Mulyanihu hanya fase penilaian 1 penurunan, kultivasi leluhur lebih tinggi dan darah leluhur jelas lebih suci.
Mendengar kata-kata Jenohu, Erikin mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan meliriknya dengan sedikit rasa ingin tahu. Belum lagi, darah di botol ini sepertinya terbakar dan bentuk nyalanya benar-benar seperti rubah yang bermandikan api. Tapi Erikin sedang mengamati ketika dia tiba-tiba merasakan tanda ketidaktaatan di lengannya, yang tiba-tiba bergerak. Kemudian, ada bunyi keras. Tepat ketika ekspresi Erikin berubah seketika, cahaya pedang telah menyapu langit, langsung menghancurkan botol dan setetes darah leluhur segera terekspos ke udara. Dan darah menyebar, tidak ada yang bereaksi, bola pedang penyangkal iblis menggulirkan cahaya Reiki, seperti lidah yang cekatan, menggulung darah, lalu dia menghisapnya kembali. Bersambung.